Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk sahabat AG TV Channel dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya Mudin Komar akan memberikan informasi update informasi berita tentang desa. Khususnya untuk hari ini kita masuk desa Wonoagung, yang mana hari-hari ini kita membicarakan tentang tentang pembentukan anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ya, kita perlu menggali yang namanya BPD. Ya, mungkin banyak sahabat dari AG TV Channel yang khususnya dari daerah Wonoagung, desa Wonoagung, warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, bisa secepatnya untuk mendaftarkan diri, karena pendaftaran dimulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021. Baik sahabat AG TV Channel yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa, adalah mitra dari pemerintahan desa, yang mana tugas dan tanggung jawab BPD adalah luar biasa seperti pemerintah desa. Desa mau maju, bisa berkembang dan juga berkembang, salah satu faktor dan salah satu penyokong dari hal itu adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Potensi-potensi yang ada di desa, aspirasi-aspirasi masyarakat harus dikelompokkan, harus dirangkum untuk dijadikan bahan untuk perkembangan dan kemajuan yang ada di desa tersebut, khususnya di desa Wonoagung. BPD kreatif, BPD mau menerima aspirasi dari masyarakat dan disampaikan dalam desa, membuat musyawarah untuk menjadikan desa berkembang dan desa lebih maju. Maka saya harapkan untuk anggota BPD terpilih nantinya masa jabatan 6 tahun dari 2021 sampai tahun 2027 agar bisa menerima aspirasi masyarakat. AG TV Channel, Alas Gede TV channelnya Wong Deso. Kita lanjutkan untuk lagi rame-ramenya membicarakan tentang pemilihan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2020 dan juga Perbu nomor 3 tahun 2021 yang mana tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi untuk calon BPD atau masyarakat yang mau ikut calon, silakan untuk mempersiapkan diri, administrasi yang diperlukan agar bisa merapat ke panitia, tanyakan tentang persyaratan apa saja. Nah, minimal saya akan menyampaikan untuk persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon anggota BPD. Yang pertama adalah tentunya warga negara Indonesia. Selain warga Indonesia tidak diperbolehkan, warga asing tidak boleh, harus warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, undang-undang, dan juga mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat AG Channel TV atau sahabat AG TV Channel, Alas Gede, channel Wong Deso. Selanjutnya kita lanjutkan untuk persyaratan yang ketiga, yaitu berusia.
berusia minimal 20 tahun. Nah, ini yang sudah berusia 20 tahun bisa mempersiapkan diri, atau belum usia 20 tahun tapi sudah menikah, nah itu bisa masuk untuk mencalonkan diri sebagai calon BPD ya, umur minimal 20 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya pendidikan minimal SMP atau sekolah menengah pertama, itu masalah ijazah. Selanjutnya tidak ada hubungan keluarga saudara, tidak ada hubungan saudara dengan kepala desa dan perangkat desa sampai dengan derajat ke-1 menurut garis vertikal dan derajat kedua menurut garis horizontal. Jadi hubungan saudara tidak diperbolehkan bagi kepala desa, keluarga kepala desa dan juga perangkat desa. Tapi seumpama istrinya boleh karena tidak ada hubungan saudara ya, perlu dipahami. Selanjutnya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi orang yang sudah tidak pernah dipenjara itu bisa masuk, ataupun sudah pernah dipenjara selama 5 tahun tapi setelah itu beliau mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Jadi boleh sama sudah dipenjara selama 5 tahun, setelah itu keluar dan ingin mendaftarkan sebagai BPD, calon BPD, anggota BPD, orang itu harus mengumumkan di media elektronik atau media cetak tentang yang bersangkutan pernah dipenjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Itu selanjutnya tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, dan juga tentunya sehat jasmani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta bukan sebagai perangkat desa. Jadi seorang perangkat desa tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai BPD. Selanjutnya bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Orangnya harus serius untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD, tidak dicalonkan karena di situ akan membuat surat pernyataan bahwasanya orang tersebut yang sudah mencalonkan diri sebagai anggota BPD kalau sudah jadi ya harus mau berdomisili di Desa Wonoagung. Selanjutnya belum pernah menjabat anggota BPD selama 3 kali masa jabatan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Jadi kalau sudah pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode berturut-turut ataupun tidak berturut-turut ya, maka orang itu boleh menjabat sebagai anggota BPD kembali atau bisa mendaftar sebagai anggota BPD. Yang selanjutnya yaitu wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Jadi keterwakilan wilayah. Jadi wilayah itu nanti ada panitianya sendiri, yang mana panitia wilayah nanti akan menerima calon-calon anggota atau peserta anggota calon BPD setelah kalau sudah memenuhi target minimal 3 peserta, maksimal 5 peserta, maka setelah itu dari panitia wilayah bisa selanjutnya menyetorkan atau memberikan data itu ke tingkat panitia desa. Kalau memang dalam wilayah itu yang calon hanya 1 atau 2 peserta saja, maka harus ada perpanjangan minimal 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu kok sudah tidak ada yang mendaftar, masih ada 1 atau 2 peserta, maka data tersebut atau calon 2 ini akan diangkat langsung
datanya dibawa ke tingkat desa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan sekilas tentang pendaftaran BPD, pembentukan anggota BPD. Semoga dengan informasi ini warga desa Wonoagung yang ingin ikut dalam pesta demokrasi BPD bisa secepatnya untuk mengurus administrasi, karena waktu sudah mepet, ini sudah hari ketiga, berarti kurang 4 hari lagi calonan akan ditutup. Maka secepat mungkin untuk mengurus administrasi. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel AGTV. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk berita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar channel ini terus berkembang, terus maju, agar bisa mengupdate berita-berita terbaru di desa-desa, terutama di desa Wonoagung. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AGTV channel, yes, mantap.